Salam satu nusa, satu bangsa. Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Saat ini saya berada di Surabaya, tepatnya di Shangri-La Hotel, dalam rangka mengikuti kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama. Moderasi beragama adalah satu gagasan, konsep yang digagas oleh Kementerian Agama supaya menjadi gerak bersama. Tentunya gagasan ini muncul lahir dari konteks bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang plural dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk pluralitas dalam bidang keagamaan. Kenyataan ini tentunya menjadi potensi kekayaan. Namun, bila tidak dikelola dengan baik, maka tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan, berbagai problem. Untuk itu, gagasan moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama adalah bentuk cara solusi untuk merawat bangsa demi keutuhan bangsa negara Republik Indonesia. Kita melihat di pelbagai tempat, berbagai wilayah, ada pelbagai tindakan intoleran yang muncul. Tindakan-tindakan tersebut tentunya menjadi satu keprihatinan karena dapat saja mengganggu integritas kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, moderasi beragama perlu kita galakan dan harus menjadi gerakan bersama dari setiap komponen masyarakat. Catatan yang perlu kita ingat bahwa moderasi beragama tidaklah disamakan dengan moderasi agama. Karena agama sebagai satu realitas iman itu urusan internal dari masing-masing agama untuk menghidupi apa yang menjadi dogma, doktrin, ajaran iman dari agama tersebut. Sedangkan moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap atau bagaimana cara kita mengungkapkan iman kita dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan mengambil sikap moderasi. Secara sederhana mau dikatakan bahwa bersikap moderasi berarti kita tetap yakin teguh mempertahankan apa yang menjadi ajaran iman kita, kemurnian iman tetap dijaga, dipelihara, dan saya sebagai orang beragama harus yakin betul, yakin benar dengan apa yang saya imani. Namun, saya tetap juga menghormati pemeluk agama lain dalam meyakini apa yang menjadi kebenaran imannya. Dengan demikian, maka tentunya sikap sovenisme agama dalam hal ini sikap yang cenderung melebih-lebihkan agamanya sambil merendahkan agama lain adalah satu bentuk tindakan yang sungguh-sungguh intoleran, dan ini bukanlah tindakan moderasi yang diharapkan. Begitu juga tindakan-tindakan praktis yang menunjukkan tindakan intoleran dalam hal beragama ialah berbagai peristiwa kekerasan mengatasnamakan agama
yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi bangsa adalah tindakan-tindakan yang perlu kita jauhi. Dalam moderasi beragama ada pelbagai nilai yang tentunya perlu dihidupi. Nilai-nilai tersebut sangat diharapkan supaya betul-betul membantin dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, supaya dari nilai ini akan menjadi pandangan hidup kita yang akan mempengaruhi cara bagaimana kita bertindak dalam mengungkapkan iman dan keyakinan kita sebagai orang beragama dalam konteks negara Republik Indonesia yang plural dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk beragama. Ada 9 nilai yang digagas sehubungan dengan moderasi beragama, yaitu nilai kemanusiaan, nilai kemaslahatan umum, nilai keadilan, nilai beriman, taat terhadap konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, dan menolak kekerasan, serta menjunjung tinggi tradisi. Ini nilai-nilai yang tentunya dirumuskan dari realitas bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila dan berbagai nilai-nilai yang dihidupi, yang diajarkan, yang diperoleh dari agama budaya kita bangsa Indonesia. Dengan menghidupi nilai-nilai ini, maka diharapkan kita akan membangun kehidupan kerukunan yang damai antar anak bangsa yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Adapun 4 indikator yang menunjukkan bahwa kita telah berhasil atau sukses dalam membangun moderasi beragama, yaitu pertama, adanya komitmen kebangsaan. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang tentunya juga memiliki latar belakang agama, memiliki komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar sebagai payung hukum. Dan tentunya dari situ kita hidup seturut dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Karena kita percaya, kita yakin bahwa dalam undang-undang, dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di sana nilai-nilai yang kita harapkan bersama atau berbagai kepentingan yang kita harapkan untuk diwujudkan di sana telah dijabarkan, di sana telah dilegalkan. Itu kita tetap harus memiliki komitmen kebangsaan, memiliki rasa cinta terhadap bangsa. Yang kedua, indikator yang kedua yaitu bersikap toleransi. Toleransi adalah sikap, tindakan di mana kita tetap meyakini, berpegang teguh pada apa yang kita imani, agama kita, tapi tentunya kita menghargai, menghormati kebenaran yang juga dimiliki oleh agama lain. Dan indikator yang ketiga yaitu menolak kekerasan. Dalam hal ini, semua tindakan kekerasan mengatasnamakan agama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah bentuk tindakan yang menunjukkan bahwa kita belum mampu membangun moderasi beragama. Dan indikator yang ketiga, yang keempat, yaitu menjunjung tinggi tradisi.
Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, berbagai wilayah, berbagai daerah yang masing-masing memiliki adat istiadat. Tentunya sebagai bangsa Indonesia kita perlu menjunjung tinggi, menghormati adat istiadat, kebijaksanaan lokal yang telah dihidupi dari sejak leluhur kita. Tentunya budaya-budaya nilai lokal yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan undang-undang, yang tidak diskriminatif, tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Saudara-saudari sebangsa setanah air, moderasi beragama adalah solusi yang tepat dalam merawat keutuhan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa dalam negara kesatuan. Untuk itu, mari kita menggalakkan moderasi beragama. Salam moderasi. Saya Yos Rizal Dirwood Wakan Ubun SSMH, penyuluh agama Katolik.